Salam sehat. Ada yang nanya, sudah pernah kena serangan stroke dan bagaimana mengatasinya? Apa itu plak darah dan pembekuan darah? Adalah segumpal sel menempel jadi satu, sehingga mampet di pembuluh darah dan terjebak, tidak bisa mengalir. Terjebak mampet di jantung, jadi serangan jantung. Terjebak mampet di otak, jadi stroke. Terjebak di dalam paru-paru disebut pulmonary embolis, mengakibatkan sakit dada, masalah pernafasan, dan bahkan detak jantung mendadak terhenti. Jika plak darah mampet di vena dalam, disebut deep vein thrombosis, mengakibatkan sakit di bagian kaki, memerah, peredaran darah tidak lancar, lemah. Plak darah bisa terjebak di seluruh tubuh, seperti liver dan ginjal. Dalam tubuh ada mekanisme keseimbangan. 1. Faktor pembekuan, yaitu vitamin K. 2. Faktor antikoagulan. Kedua jenis ini saling berfungsi menjaga kestabilan kekentalan darah. Plak darah adalah fibrin, yaitu sejenis protein. Mengapa ada plak darah? 1. Tingginya enzim estrogen. 2. Kehamilan mengakibatkan resiko tingginya plak darah dikarenakan meningginya estrogen. Makan obat KB juga ada resiko meninggikan estrogen. 3. Gemuk mengakibatkan double resiko. 4. Diabetes sangat tinggi beresiko. Resiko tertinggi kena stroke berasal dari resistensi insulin. Karena adanya resistensi insulin jadi gemuk. Diabetes dan pradiabetes penyebabnya semua dikarenakan sudah puluhan tahun ada diabetes, tapi tidak disadarinya, tidak diketahui. Karena hanya cek gula darah, bukan cek resistensi insulin. Adanya resistensi insulin mempengaruhi penurunan penguraian enzim fibrin, sehingga sangat beresiko terjadinya ada plak dalam pembuluh darah. Bagaimana cara mengatasinya? 1. Memperbaiki resistensi insulin. 2. Tidak makan obat yang mengandung estrogen. 3. Jangan sering hamil. Bercanda ya. 4. Kurangi berat badan. Silakan nonton episode 01 dan episode 18. 5. Memperbaiki diabetes. Kelima cara alamiah ini sangat ampuh mencegah terjadinya resiko serangan stroke. Makan nattokinase atau okamenatto, enzim fermentasi kacang kedelai yang memiliki struktur yang berlendir, lengket, serta berserabut, sangat bagus mengatasi terjadinya plak dalam pembuluh darah. 2. Lumbrokinase, yaitu enzim cacing. Cari cacing tanah yang jauh dari kawasan industri agar tidak tercemar kimia. Keringkan dengan jemur beberapa hari agar cacing itu bersih dari tanah, dari kotoran tanah ya. Bisa digiling atau telan dengan pisang. Paman saya sendiri di kampung pernah melakukannya. Saya juga pernah melakukan
pengeringan cacing dengan hanya jemur matahari 2 hari. Kalau nenek saya di kampung, bahkan itu tikus yang masih merah, matanya belum terbuka, dibungkus pisang ditelan. Wah, saya tidak berani. Ya, itu obat tradisional orang zaman dulu. Silakan coba ya. Ketiga, Serapetase adalah bakteri dari ulat sutra. 4. Bromelain, enzim yang diproses dari nanas, juga sangat baik buat jantung. 5. Vitamin E, pengencer darah alamiah dan tinggi antioksidan. Saran, sebelum makan kelima jenis ini, harap menurunkan kadar insulin dalam makanan dan minuman. Dan ikut terapi puasa minimal 18 jam per hari. Lebih baik 24 jam. Baru makan kelima jenis makanan tersebut agar tubuh lebih sehat. Saya pernah puasa selama 72 jam. Tidak makan makanan dan hanya minum cairan saja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share agar teman-teman lain mendapatkan informasi yang benar dan akurat ini.